semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nah, kami di sini akan membawakan beberapa materi. Nah, sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ade Nuraini, nomor absen 23, dan ada rekan saya. Saya Takrimatul Aisy, absen 17. Nah, kalian penasaran tidak apa materi yang kita akan bawakan? Nah, materi yang kita akan bawakan adalah materi mengenai manajemen marketing. Tapi di sini kita akan membahas mengenai perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan materi kita. Jadi kalian siapkan buku kalian, siapkan makanan kalian, dan siapkan diri kalian. Kita langsung aja ke materinya. Cus! Analysis of problems and marketing solution, increasing profit through environmentally friendly packaging dari PT Ekorasa Nusantara. Oke, baik. Selanjutnya itu ada executive summary. Nah, di mana persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran yang berorientasi pada nilai keberlanjutan, salah satunya melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan. Nah, kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tapi juga sebagai alat pemasaran yang membentuk citra dan keputusan pemilihan konsumen. PT Ekorasa Nusantara ini berada di bawah naungan PT Harapan Infinity Multimedia. Nah, ini hadir sebagai perusahaan Shopee Pioneer yang menawarkan solusi kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik industri food dan beverage melalui teknologi Oxium dan EcoPlus yang dapat terurai dalam 2-5 tahun serta berkomitmen mendorong konsumsi berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya kami akan masuk ke history company, dan di mana PT Ekorasa ini berdiri sejak 2018 yang didirikan oleh Sifam. Nah, PT Ekorasa Nusantara ini menawarkan solusi untuk krisis limbah plastik melalui teknologi Oxium yang dapat mempercepat proses dekomposisi kemasan menjadi 2-5 tahun, meskipun menghadapi hambatan awal akibat rendahnya kesadaran lingkungan. Nah, dia juga melakukan kampanye yaitu hijau kemasan. Telah kemungkinan perusahaan untuk berkembang pesat, kini melayani lebih dari 1.500 mitra di 50 kota di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya itu ada corporate company atau profile dari perusahaan ini. Nah, nama resminya itu adalah PT Infinity Mulia dan brandnya itu adalah Ekorasa. Pendiri atau CEO-nya itu adalah Sifam, dan untuk sektornya itu ada eco-friendly packaging atau kemasan ramah lingkungan, dan memiliki slogan Return to Earth atau yang disebut kembali ke alam. Dan kantor pusatnya itu berada di Jakarta Barat, di Podomoro City. Selanjutnya itu ada visi misi dari perusahaan PT Ekorasa Nusantara. Nah, yang pertama itu adalah visi, yaitu menjadi solusi utama bagi industri F&B dalam mengurangi jejak karbon melalui kemasan yang bertanggung jawab terhadap alam. Dan misinya itu adalah menyediakan kemasan berkualitas yang aman bagi kesehatan atau food grade dan mudah terurai untuk mikroba tanah tanpa menghasilkan mikroplastik berbahaya. Baik, selanjutnya itu ada jenis usaha dan produk layanan. Nah, PT Ekorasa Nusantara ini menyediakan solusi kemasan ramah lingkungan yang dibagi menjadi 3 kategori bahan utama, yaitu seri Oxium yang terdiri dari kemasan plastik biodegradable yang dapat terurai dalam 2-5 tahun seperti kotak makan siang, gelas plastik, dan tutup gelas. Dan seri EcoPlus terbuat dari tepung singkong yang terurai lebih cepat di tanah seperti kantong belanja dan sedotan singkong. Dan seri kertas terbuat dari kertas berkualitas makanan seperti cangkir kertas, kotak makan kertas, dan sedotan kertas. Nah, selain dari produk tersebut, Ekorasa juga menyediakan layanan branding kostum untuk kemasan, dan Ekorasa ini juga menyediakan konsultasi bisnis ramah lingkungan bagi perusahaan yang ingin
yang ingin beralih ke kemasan ramah lingkungan, serta pasokan skala besar B2B untuk jaringan bioskop nasional, hotel, restoran, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, sudah mengenal mengenai perusahaan yang kita bawakan. Jadi lanjut ke metode penelitian atau research metodologi yang kita pakai. Jadi di sini ada kualitatif deskriptif method atau metode kualitatif deskripsi. Nah, di mana ini tuh digunakan untuk menganalisis permasalahan pemasaran dan juga merumuskan sebuah solusi. Kemudian fokusnya itu dia pada pemahaman kondisi nyata, bukan dari pengujian statistik. Nah, penelitian ini tuh cocok untuk penelitian studi kasus seperti yang kita bawakan dari perusahaan yang kalian dan sudah kita pelajari tadi. Nah, alasan pemilihan metode ini sendiri, metode ini itu dapat menganalisis strategi pemasaran untuk meningkatkan sebuah profit, dan kita mengambilnya itu di studi kasusnya pada PT Ekorasa Nusantara. Nah, di sini kita menggunakan data naratif dan juga konseptual. Nah, untuk pemilihan metode ini sendiri itu dia efektif karena keterbatasan waktu dan juga akses. Dan metode ini sendiri itu dia mendukung tujuan pembelajaran laporan yang kita buat. Nah, selanjutnya mengenai data collection atau pengumpulan datanya. Jadi di sini kita menggunakan data sekunder, di mana kita literatur study dari buku, jurnal, kemudian dari teori pemasaran. Dan untuk dokumentasi sebuah perusahaannya sendiri kita dari sebuah website, kemudian laporan dan juga artikel di sosial media dan juga di Google. Nah, di sini kita teknik analisis datanya itu kita menggunakan pengelompokan data di pemasaran sendiri. Kemudian juga kita mengaitkan sebuah datanya dengan teori pemasaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir kita akan mengidentifikasi masalah dan juga solusi dari PT atau perusahaan yang kita ambil. Nah, lanjut ke marketing problems and solution atau permasalahan dan juga solusi di pemasaran dari PT yang kita ambil. Jadi di sini untuk problemnya atau permasalahan pemasarannya sendiri ini dia harga produknya itu lebih tinggi dibanding kemasan konvensional. Nah, karena apa? Karena dari bahan-bahannya sendiri itu perusahaan ini sudah mengklaim bahwa dia itu eco atau dia ramah lingkungan, di mana dia bisa menguraikan sampah plastiknya atau kemasan yang dia buat itu terurai selama 3 atau 4 tahun itu sudah terurai. Nah, kemudian di sini problemnya lagi dia itu rendahnya kesadaran pasar terhadap kemasan ramah lingkungan. Jadi masih banyak sekali orang-orang atau toko-toko atau perusahaan itu masih memakai sampah-sampah plastik yang tidak eco-friendly. Nah, kemudian kemasan ramah lingkungan sendiri itu dianggap sebagai biaya tambahan. Jadi emang seperti yang dikatakan di awal, harga produknya itu lebih tinggi gitu. Jadi otomatis orang itu memilih yang ya udah, kalau ada yang murah kenapa cari yang lebih mahal. Mereka tidak peduli akan ramah lingkungan atau keberlanjutan lingkungan di sekitar mereka itu seperti apa. Nah, kemudian di sini tuh persaingannya kuat ya dengan kemasan plastik yang konvensional. Jadi memang lebih banyak orang-orang itu mencari kemasan-kemasan yang mudah dijangkau dan harganya itu relatif lebih rendah dan tidak pricey. Nah, tadi sudah membahas mengenai problemnya, sekarang kita ke solusinya. Jadi perusahaan itu dapat meningkatkan edukasi dan kesadaran pasar, di mana para masyarakat sekarang itu belum sadar akan pentingnya menjaga sebuah lingkungan. Kemudian sebuah perusahaan itu bisa menonjolkan nilai produk dan manfaat di lingkungannya sendiri. Kemudian perusahaan juga dapat menetapkan strategi harga berbasis nilai dan memperkuat kerjasama B2B atau F&B, hotel, dan juga ke kafe-kafe. Kemudian juga dapat membangun branding ramah lingkungan. Jadi sekilas mungkin sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk-produk eco-friendly itu dia mungkin akan susah untuk dikenali
ke orang-orang yang, apalagi orang-orang tua yang belum bisa aware akan keberlanjutan sebuah lingkungan itu sendiri. Nah, udah jelas kan apa yang kita bawakan dari PT Eko Rasa Nusantara. Baik, sekian dari pembahasan kami tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas. Kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa.